sampah. Nggak apa-apa lah buang di rumah. Nanti kita akan bawa sekali aja. Tahu lah, kenapa dibuang di situ? Kan pencemaran lingkungan. Maksudnya lebih pencemaran lingkungan air. Tahu nggak sih arti pencemaran lingkungan tentang air? Apa artinya? Nah, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam air, sehingga menyebabkan kualitas air tersebut menurun ke tingkat yang terendah dan menyebabkan air tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air dapat mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum, dan kebutuhan penting lainnya bagi makhluk hidup dan manusia itu sendiri. Nah, tahu nggak sih apa penyebab dari pencemaran air tersebut? Penyebab pencemaran air. 1. Limbah industri. Pabrik kertas dan pabrik tekstil menjadi salah satu sumber dari pencemaran. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dibagi menjadi 3, yaitu limbah organik. Contohnya adalah sisa-sisa makanan dan sisa-sisa sayuran. Yang kedua, limbah organik. Contohnya adalah kaleng dan kaca. Yang ketiga, limbah berbahaya lainnya. Contohnya adalah deterjen dan cairan pencuci piring. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian ini disebabkan oleh hama dan pupuk pestisida yang berlebihan. Dampak pencemaran lingkungan air pada lingkungan sekitar. Dampak pencemaran lingkungan air sangatlah luas. Dampak itu tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, tapi dirasakan oleh tumbuhan dan hewan juga. Dampak pencemaran air sangat ada banyak. Namun, ini adalah beberapa contoh dampak pencemaran air. Yang pertama adalah menurunnya kadar oksigen pada air. Di dalam air tentu saja ada oksigen. Bila ada suatu zat atau cairan yang ada di dalam air, maka air itu akan terkontaminasi dan kualitas kadar oksigennya menurun yang membuat kualitas air tersebut terjadi buruk. Hal ini disebabkan oleh limbah pabrik yang tidak diolah secara baik masuk ke dalam sungai ataupun perairan lainnya. Dan ini menyebabkan sinar matahari tidak dapat menyinari perairan atau air tersebut secara menyeluruh. Yang kedua yaitu merusak ekosistem di dalam air. Di dalam air tentu saja ada ekosistem. Ekosistem tersebut yaitu seperti fitoplankton, hewan seperti ikan-ikan kecil, dan tumbuhan seperti eceng gondok. Bila ada suatu zat atau yang masuk ke dalam air, itu akan menyebabkan banyak hal seperti ikan mati, adanya pertumbuhan yang seharusnya tidak ada di sekitar perairan air ataupun sungai tersebut. Hal ini dapat merusak atau tidak seimbangnya ekosistem tersebut karena rantai makanan yang terjadi sangat buruk ataupun berkurang. Yang ketiga yaitu menyebabkan berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit ini tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, namun dirasakan juga dengan hewan. Bila dengan manusia, penyakit itu seperti gatal-gatal, diare, ataupun sebagainya. Hal ini disebabkan karena apa? Karena manusia meminum atau melakukan kegiatan dengan air yang terkontaminasi dengan zat lainnya. Yang jika hewan itu seperti ikan itu terjadi infeksi seperti jamur ataupun sebagainya. Demikian dampak pada pencemaran air bagi sekitarnya. Setelah mengetahui dampaknya, maka kita akan belajar tentang cara bagaimana mengatasi pencemaran air tersebut. Cara mencegah pencemaran air yaitu 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah sembarangan seperti di sungai ataupun sumber air lainnya. 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 5. Menanam pohon di lahan yang tersedia.